Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenri Rajien Miftahul Rizki dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi Anthroponeuroscience, di mana salah satu kajian yang penting yang dibahas dalam kajian antropobiologi adalah biopsikologi. Biopsikologi sendiri adalah kajian yang membahas atau mempelajari tentang sistem saraf dan mekanisme kerja otak yang sangat mempengaruhi perilaku manusia. Berbicara mengenai biopsikologi, biopsikologi juga bisa dapat diartikan pendekatan psikologi dari aspek biologi, di mana yang dimaksud adalah manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dari orang tuanya. Biopsikologi juga adalah cabang psikologi yang menganalisis bagaimana otak, neurotransmitter, dan aspek lain dari biologi manusia yang dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, serta perasaan. Ada berbagai cabang kajian biopsikologi, diantaranya adalah biological psychiatry yang membahas mengenai penyimpanan psikiatris dan perlakuan atau treatment. Kemudian ada developmental neurobiologi, yaitu yang membahas perubahan sistem saraf. Kemudian ada neuroanatomi yang mempelajari struktur sistem saraf. Kemudian ada neurosimetri yang mempelajari proses-proses kimiawi yang muncul akibat aktivitas saraf. Kemudian ada neuroendokrinologi yang mempelajari interaksi antara sistem saraf dengan kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang diproduksinya. Kemudian ada neuroetologi, yaitu yang mempelajari kaitan antara sistem saraf dan perilaku. Kemudian ada neuropatologi yang mempelajari penyimpanan sistem saraf. Kemudian ada neurofarmakologi yang mempelajari efek obat-obatan pada sistem saraf. Dan yang terakhir adalah neuropsikologi yang mempelajari respons sistem saraf. Salah satu tokoh yang menggagas biopsikologi diantaranya ialah Carl Spencer Lashley. Ia adalah seorang psikologi dan behavioris yang berkontribusi dalam studi perkembangan memori, dan juga menurut Charles Darwin bahwa evolusi dan genetika memainkan peran dalam perilaku manusia. Perspektif biologis pada dasarnya adalah cara memandang masalah dan tindakan manusia. Kemudian para peneliti juga menjadi tertarik untuk memahami bagaimana berbagai bagian otak mengendalikan perilaku manusia. Salah satunya upaya untuk memahami ini mengarah pada perkembangan ilmu semu yang dikenal sebagai penologi. Sejak pengaruh-pengaruh awal biopsikologi, para peneliti terus membuat penemuan-penemuan penting tentang cara kerja otak dan dasar-dasar perilaku biologis. Baik, anatomi fisiologi otak manusia. Otak manusia bukan hanya salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Adapun bagian-bagian otak, diantaranya ada korteks serebral. Korteks serebral adalah bagian dari otak yang berfungsi untuk membuat manusia menjadi unik. Korteks serebral dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontalis, ada lobus parientalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Kemudian bagian otak berikutnya ada brainstem. Brainstem adalah susunan brainstem atau batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan medula, yang berfungsi mengontrol pergerakan mata, memproses informasi visual, bunyi, sensorik, dan mengendalikan gerak wajah. Bagian otak berikutnya adalah cerebellum atau sering disebut otak kecil yang terletak di atas pons, di belakang batang otak, yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, mengatur koordinasi gerakan tubuh, mengatur proses pembelajaran, gerakan, dan fungsi kognitif. Bagian otak berikutnya adalah talamus yang terletak di atas batang otak, yang berfungsi memproses dan mentransmisikan informasi
Kemudian ada hipotalamus, yaitu pengelompokan nukleus yang terletak di sepanjang pangkal otak dekat kelenjar hipofisis. Kemudian ada limbic system. Limbic system adalah himpunan struktur otak yang terletak pada kedua sisi talamus. Yang terakhir ada basal ganglia yang merupakan sekelompok nukleus besar yang sebagian mengelilingi talamus yang terbagi menjadi basal nuklei dan basal ganglia. Kemudian berikut ada beberapa kelainan pada otak yang dapat disebabkan penyakit mikroorganisme atau pengaruh cairan pikiran marah. Di antaranya adalah meningitis, hidrosefalus, ada Parkinson, ada amnesia, ada ataksia, ada ensefalitis dan ada stroke dan ada aneurisma. Itu saja mungkin pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.